Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andi Ashabul Kahfi. Materi hari ini adalah tentang hak asasi manusia. Teman-teman sekalian pasti ada yang sudah mengetahui apa itu hak, dan pasti ada juga yang sebagian belum mengetahui tentang apa sebenarnya itu hak. Hari ini kita akan mengupas tuntas atau mengupas secara sistematis tentang apa itu hak asasi manusia. Apa itu sebenarnya hak? Slide selanjutnya yaitu hak asasi manusia, disingkat HAM, atau di dalam bahasa Inggrisnya itu yaitu Human Rights, dan di dalam bahasa Prancis yaitu Droit de l'homme, yaitu adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja, sehingga sifatnya universal. Hak asasi manusia itu pada prinsipnya tidak dapat dicabut. Di dalam, kalau kita petik di dalam penjelasan ini, bahwa pada dasarnya itu sejak kita lahir atau sebelum kita lahir itu kita sudah memiliki hak. Hak kita itu bernama hak asasi manusia, yaitu hak tersebut tidak dapat dicabut oleh orang lain. Selanjutnya, sejarah hak asasi manusia berasal dari teori hak kooperatif atau natural right theory. Teori tersebut menyatakan bahwa hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki oleh manusia karena ia manusia. Artinya, meskipun setiap manusia terlahir dengan kondisi yang berbeda-beda, baik dari warna kulit, kewarganegaraan, jenis kelamin, dan lain-lain, dia itu memiliki hak yang sama. Dapat kita petik di sini bahwa hak asasi manusia itu tidak membeda-bedakan antara suku, ras, warna kulit, ataupun lain-lain. Dan selanjutnya, sejahat apapun kita sebagai manusia, mereka tetap memiliki hak yang sama sebagai manusia. Contohnya yaitu para penjahat kita itu dan dia itu memiliki hak yang sama. Selanjutnya, salah satu tokoh yang mengungkapkan teori kooperatif yaitu John Locke. Ia mengatakan bahwa manusia dikarenai oleh alam hak untuk hidup, hak kepemilikan, dan kebebasan yang tak dapat dirampas oleh seorang, termasuk oleh negara. Pemikiran tersebut dikenal dengan istilah kontrak sosial. Apabila pemimpin di sebuah negara mengabaikan tentang kontrak sosial tersebut, maka rakyat di negara tersebut berhak menurunkan pemimpinnya. Selanjutnya, terdapat beberapa pengertian hak asasi manusia menurut para ahli. Sebenarnya banyak ahli yang mengemukakan tentang apa itu hak asasi manusia, tetapi hari ini kita akan menjelaskan tentang menurut Frans Magnus Susan dan Suetanjo Wijdose Broto dan Adnan Buyung Nasution. Yang pertama yaitu Frans Magnus Susan. Dia mengungkapkan bahwa hak asasi manusia itu adalah hak-hak yang dimiliki manusia bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat, bukan berdasarkan hukum positif yang berlaku, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Frans Magnus Susino di sini menjelaskan bahwa hak asasi itu tidak diberikan oleh manusia itu sendiri atau negara, tetapi hak itu sudah melekat pada kita saat kita masih baik. Kedua yaitu Suetanjo Wijdose Broto. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat secara kooperatif pada setiap makhluk yang dilahirkan dengan sosok biologis manusia.
yang memberikan jaminan moral dan menikmati kebebasan dari segala bentuk perlakuan yang menyebabkan manusia itu tak dapat hak hidup secara layak sebagai manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan menurut Adnan Buyun Nasution, hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia yang diperoleh dan di bawahnya sejak dari kelahiran atau kehadiran di dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya ada macam-macam hak asasi manusia. Yang pertama itu hak asasi pribadi atau personal right. Di antaranya yaitu hak yang mengungkapkan pendapat, hak yang memeluk agama, hak yang beribadah menurut agama masing-masing, dan hak kebebasan berorganisasi dan atau berserikat. Yang kedua yaitu hak asasi ekonomi atau property right. Maksudnya di sini antara lain hak memiliki sesuatu, hak menjual dan membeli sesuatu, hak mengadakan sesuatu perjanjian atau kontrak, dan hak memiliki pekerjaan. Yang ketiga yaitu hak asasi untuk mendapatkan pengayoman dan perlakuan yang sama dengan keadilan hukum dan pemerintahan, atau disebut juga dengan right of legal equality, yaitu hak ini adalah persamaan hukum, yaitu tidak membeda-bedakan antara yang kaya dengan yang miskin. Keempat yaitu hak asasi politik, political right, yaitu antara lain hak untuk diakui sebagai warga negara yang sederajat, hak ikut serta dalam pemerintahan, hak memilih dan dipilih dalam pemilu, hak mendirikan partai politik, serta hak pengajuan petisi dan kritik atau saran. 5. Hak asasi sosial dan budaya, social cultural right, antara lain hak untuk memiliki pendidikan, hak mendapatkan pelayanan kesehatan, dan hak untuk mengembangkan kebudayaan. Dan yang terakhir yaitu hak asasi untuk mendapat perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan hukum, atau disebut dengan prosedur right, yaitu antara lain hak mendapat perlakuan yang adil dalam penggeledahan, penangkapan, peradilan, dan pembelaan hukum. Mungkin itu dari saya. Mohon kurangnya dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.